Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Kurniawan, BP 19 11 51 3011. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan akhir praktikum PSD modul 3 yang berjudul tentang sampling dan aliasing. Jadi tujuan dari modul ini sendiri itu untuk memahami pengaruh dari pemilihan jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal, lalu memahami proses operasi konvolusi dan pada dua sinyal, dan dapat membuat sebuah program operasi konvolusi dan mengetahui pengaruhnya pada suatu sinyal. Jadi untuk pada percobaan ini kita akan melakukan sampling, di mana setiap kita yang kita ketahui itu kan sampling itu sangatlah penting, di mana sinyal waktu kontinu itu akan diubah menjadi sinyal analog yang disampel. Jadi pada saat melakukan sampling itu kita harus mengetahui itu frekuensi, lebar data, dan hal-hal apa saja yang harus diperlukan agar tidak terjadinya aliasing, di mana aliasing ini akan menyebabkan suara sampling itu tidak sesuai dengan suara informasi awalnya gitu. Dilihat pada gambar ini. Nah, jadi mungkin untuk percobaan pertamanya itu adalah sampling mengetahui efek lebar bit pada data sampling. Jadi pada yang pertama itu di sini adalah membuat file voice yang sudah diberikan pada modul 3 ini dengan lebar data tiap sampelnya itu ada 16 bit seperti ini. Nah, lalu di sini akan mengubah lebar data sampling itu dan melihat output dari tiap lebar data yang berbeda bitnya menggunakan fungsi quants. Mungkin fungsi quants sendiri sudah diberikan juga pada modul ini, seperti ini fungsinya. Nah, lalu selanjutnya itu di sini hanya melakukan pengubahan lebar bit. Jadi di sini kita mengubah fraction length-nya di sini karena dia 16 bit dan biasanya kita menghitungnya dari 0, maka di sini fraction length-nya diberikan 15, dan jika di run, Oh yeah, everything's fine. Nah, suara yang didengarkan itu sangatlah jernih ya, mungkin sangat bagus sekali. Nah, jadi untuk efek dari 16 bit itu kan itu adalah dapat di sini ada fraction length-nya. Jadi mungkin jika 16 bit itu dia akan memiliki 16 bit fraction, di mana pada tiap sinyal itu ada 16 bit gitu. Jadi untuk fractionnya itu ada 2/15 gitu di tiap fractionnya. Jadi untuk suaranya itu lebih jernih. Nah, selanjutnya itu lebar bitnya diubah menjadi di sini jadi 8 bit. Nah, untuk fraction lainnya menjadi 7. Mungkin agar lebih mudah, di sini saya buat jadi figure 2 saja. Oh yeah, everything's fine. Nah, untuk hasil output yang dikeluarkan untuk 8 bit dengan 16 bit itu, mungkin untuk 8 bitnya masih dapat didengarkan ya. Walaupun mungkin tidak masih jelas lah gitu, walaupun tidak sejernih pada 16 bit, tapi pada 8 bit itu masih dapat didengar. Nah, mungkin jika di zoom di sini dapat dilihat ya, pada fractionnya itu 8 bit itu agak lebih sedikit gitu. Sedangkan pada 16 bit di sini lebih banyak. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba pada 4 bit. Oh yeah, everything's fine. Nah,
Jadi untuk 4 bit itu kan itu ada jika 4 bit berarti jika 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, di sini ada 8. Bisa kita hitung ya apanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 fraction di sini. Jadi dimana kan tadi 4 bit itu berarti 2 pangkat 3. Yang terakhir itu untuk bit yang 2 jadi di sini fraction lainnya kita berikan 1 pada figure 4. Oh yeah, everything's fine. Nah, dari suara yang kita dengarkan saja itu hasil outputnya itu sudah sangat buruk sekali gitu ya. Dan di sini kan pada fractionnya itu hanya ada terdapat 2 gitu bentuk dari sampling yang dihasilkan. Nah, jadi mungkin dia itu kan pada fraction ini mungkin itu pengaruh dari lebar bit pada tiap itu ya, sampling ini. Jadi semakin banyak bit yang digunakan, maka hasil output yang pada samplingnya itu akan semakin bagus ya, dan suaranya itu juga semakin jernih jadi. Selanjutnya itu di sini adalah mengetahui pengaruh frekuensi pada sampling. Ini untuk programnya. Nah, jadi untuk default voice ini itu frekuensi defaultnya itu adalah 44.000 ya di sini kilohertz. Mungkin 44 kilohertz. Mungkin jika didengarkan. Oh yeah, everything's fine. Ya, jadi di sini kita lakukan penghitungan durasi. Jadi mungkin saya menggunakan HP saja karena agak sulit menghitungnya dengan menggunakan komputer. Oh yeah, everything's fine. Nah, ya, seperti hasil yang dapatkan itu sekitar 1 detik 89. Lalu jika kita ubah frekuensinya menjadi 10.000 sini. Nah, jadi waktu yang didapatkan itu menjadi jauh lebih lama gitu, bisa hingga 8 detik di sini. Nah, jadi mungkin dari hasil yang didapatkan itu frekuensi ini kan dimana dia number dari sampel yang dihasilkan tiap detiknya gitu. Jadi semakin rendah frekuensinya, maka seperti hasil output yang didapatkan tadi kan lebih suaranya itu lebih bergema dan juga lebih lambat gitu. Nah, di sini jika kita ubah misalnya menjadi 30 ya. Oh yeah, everything's fine. Nah, untuk suaranya itu masih agak lambat dan juga masih agak terdengar angin ya. Sedangkan kalau misalnya kita buat tadi 4. Oh yeah, everything's fine. Dimana kan defaultnya itu adalah 44 tadi ya. Oh yeah, Nah, everything's fine. pada ini itu suaranya sangatlah natural gitu saat kita dengarkan. Nah, lalu kita coba di sini jika voice-nya itu hingga misalnya 70 frekuensinya. Oh yeah, everything's fine. Nah, suaranya itu jadi lebih high pitch dan juga lebih kencang di sini. Ini tidak sampai sedetik gitu untuk durasinya. Dan sangat aneh jika didengarkan oleh manusia. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui tadi pada suara yang dapat didengar oleh manusia itu sendiri itu kan normalnya itu 20 hingga 20.000 Hz. Jadi untuk
untuk file audio sampling itu dia harus dikalikan 2 gitu. Frekuensi samplingnya di sini 44.000 Hz untuk memenuhi teorema dari Nyquist ini dan menghindari aliasing. Mungkin itu kenapa frekuensinya di mana yang defaultnya itu tadi di mana kan tadi frekuensinya 44.000 Hz itu terdengar Oh yeah, sangat everything's fine. yang paling natural gitu oleh kita. Nah, jadi selanjutnya itu adalah aliasing di sini. Ini adalah kode dari percobaannya. Lalu kita di sini akan mengubah down levelnya. Nah, jadi pada down levelnya itu yang pertama itu adalah 1 di sini. Oh yeah, everything's fine. Oh yeah, everything's fine. Nah, ini untuk hasil plot yang dihasilkan ya, sinyalnya aliasing ya. Sini kan untuk voice itu kita ada line-nya, ada down levelnya. Di sini berikan 1. Nah, lalu di sini plot S2 untuk masing-masing level, lalu bandingkan hasil plot penutup pada sampling dengan hasil. Nah, ini adalah hasil plot. Oh yeah, everything's fine. Maaf, saya lupa mengganti fractionnya. Oh yeah, everything's fine. Oh yeah, everything's fine. Nah, jika kita bandingkan ya, ini saat down levelnya 1. Mungkin tidak ada sih perbedaannya di sini dengan dengan sampling rate kita dan level 1 ini mungkin masih sama saja dan suaranya juga sama gitu, masih jernih. Tidak terlalu berbeda mungkin. Nah, lalu mungkin kita ubah down levelnya menjadi di sini 10. Oh yeah, everything's fine. Nah, jadi tadi dari output yang didapatkan itu kan dapat didengarkan itu untuk suaranya itu agak lebih terpendam gitu. Jadi mungkin di sini aliasingnya karena pengaruh dari down level itu ya. Mungkin masih belum terlalu nampak pada hasilnya. Kita coba lagi down levelnya 30. Oh yeah, everything's fine. Nah, ini adalah saat down levelnya 30. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya dengan jelas mungkin perbedaan dari bentuk sinyal yang dihasilkan di sini aliasingnya. Gimana kan? Aliasing itu kan dia peristiwanya itu terjadi kesalahan sampling. Jadi frekuensinya itu pada
pada sinyal ini dia tertumpuk gitu. Jadi mungkin jika dilihat itu pada hasil sinyal yang didapatkan ini kan untuk sampling dengan down level 30 itu frekuensinya itu lebih bertumpuk dan itu menyebabkan informasi yang dihasilkan itu kan jadi lebih jadi tadi kan suara outputnya itu jadi lebih tertimbun. Jadi dia tidak sama output yang dihasilkannya dengan informasi awal yang diberikan gitu saat terjadinya aliasing ini. Jadi mungkin jika semakin tinggi down level yang diberikan di sini, mungkin semakin tinggi juga terjadinya aliasing pada jadi pengaruh dari yang terjadi pengaruh jika teori Nikes ini tidak terpenuhi, maka akan semakin banyaknya terjadi aliasing di sini dan informasi pada sampling itu informasi yang dihasilkan itu tidak akan sama dengan informasi yang diberikan pada awalnya. Mungkin kita coba yang terakhir itu aliasingnya di sini 40. Nah, untuk hasil output yang dihasilkan itu di sini pada sinyal saja sudah dapat dilihatnya. Untuk apanya itu jauh lebih tertahan gitu ya untuk pada apanya. Jadi frekuensinya itu agak lebih menumpuk gitu di sini dibandingkan dengan yang tidak ada terjadi aliasing yang sampling awal kita. Nah, jadi untuk output suara dari down level 40 ini hampir tidak bisa didengarkan lagi gitu, saking buruknya gitu. Jadi mungkin jika terjadinya jika teori Nikes ini tidak terpenuhi, maka aliasing yang terjadi itu akan juga semakin banyak dan itu tuh akan membuat informasi yang dihasilkan, output sinyal yang dihasilkan juga semakin buruk dan tidak sama dengan informasi yang awal gitu. Nah, mungkin sekian saja dari laporan yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.